Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Abbas dengan NIM 236500022. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan materi keempat dengan judul Manajemen Integrasi Proyek di mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek. Manajemen integrasi proyek yang baik. Apa saja kuncinya? Kuncinya itu proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Kedua, banyak manajer yang baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Keempat, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integrasi proyek. Mengembangkan project charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada project center. Terus pengembangan pernyataan lingkup awal proyek bersama dengan stakeholder, khususnya menggunakan produk, jasa, atau hasil proyek untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level, membuat persyaratan lingkup awal proyek. Ketiga, mengembangkan rencana pengelolaan proyek, mengkoordinasikan segala upaya perencanaan, menciptakan dokumentasi yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Proses manajemen integrasi proyek, yaitu mengatur dan mengelola eksekusi proyek, melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termaksud di dalamnya, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi syarat kinerja proyek, melaksanakan pengendalian proyek, perubahan terpadu, mengkoordinasikan perubahan yang berpengaruh hasil proyek dan aset-aset berorganisasi, menutupkan proyek, mengakhiri aktivitas proyek, menutup proyek secara formal. Ini contoh Project Integration Management Summary. Kita bisa lihat pada gambarnya ini. Project Center, setelah menentukan proyek yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Project Center merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Project Center berisi elemen-elemen unik yang berlaku pada proyek STB. Nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor proyek, hasil akhir deliverable, dan fase-fase proyek, strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana, dan sumber daya, staf, dan vendor. Ini contoh dari project center, yaitu pertama nama proyek, manajer, tujuan, asal-usul, sponsor, hasil akhir, strategi, nama dibuat, biaya, sumber daya, staf, dan vendor. Ini contohnya. Kegunaan proyek karakter. Mendefinisikan proyek secara jelas. Terus pengendalian atribut-atribut pada proyek. Terus mengidentifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat sebagai fondasi penopang jalannya proyek. Ini contoh manajemen integrasi proyek yang benar. Pertama itu ada Project Integration Management dengan strukturnya sebagai bisa kita lihat pada gambar ini. Pertama itu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. Ini sudah prosedur manajemen integrasi proyek yang sesuai. Pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini
ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep atau kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen untuk perencanaan proyek dan membantu eksekusi pengendalian proyek yang lebih tepat. Untuk atribut rencana proyek ini, pertama itu proyek unik, rencana proyek juga. Pertama, rencana haruslah dinamis, fleksibel, dan diperbarui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek, yaitu pertama, pendahuluan, terus kedua, deskripsi bagaimana proyek diatur, ketiga, proses-proses manajemen dan teknik yang digunakan dalam proyek, keempat, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwalnya, dan informasi anggarannya. Untuk eksekusi proyek mencangkup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Untuk alat bantu dan teknik eksekusi proyek adalah metode manajemen proyek. Banyak manajer proyek berpengalaman mencapai bahwa paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek dalam dengan mengikuti metode yang tidak hanya menggambarkan pada yang dilakukan dalam MOMPRO, tapi bagaimana melakukannya. Terus, sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak MAPRO tersedia di pasaran dan banyak organisasi menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh, biasanya diakses dari internet. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Pertama, untuk memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek itu, perubahan tak terhindari pada sebagian besar proyek, sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses memantau dan pengendalian perubahan. Kedua, memantau pekerjaan proyek mencangkup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Terus, ketiganya itu dua keluaran yang penting, tindakan konstruktif dan tindakan preventif yang dianjurkan. Sistem kendali perubahan. Sistem kendali perubahan itu ada dua, yaitu proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Kedua, menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Terus penutupan proyek. Di penutupan proyek ini harus mengakhiri semua aktivitas, yaitu keluaran utamanya. Pertama, prosedur penutupan administratif. Kedua, prosedur penutupan kontrak produk. Ketiga, layanan atau hasil akhir dan pembaruan. Keempat, aset proses organisasional. Rangkuman. Di rangkuman ini terdapat manajemen integrasi proyek yang mencangkup beberapa hal, yaitu pengembangan citra proyek, terus pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, ketiga, pengembangan rencana manajemen proyek, keempat, peraturan dan pengelolaan eksekusi proyek, kelima, yaitu memantau dan pengendalian pekerjaan proyek, keenam, pelaksanaan pengendalian perubahan, terakhir yaitu penutupan proyek. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatannya.